Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah pengantar kewirausahaan. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kuliah kita mengenai studi kelayakan bisnis. Baik, eh, ini nampak seperti sesuatu yang serius, studi kelayakan bisnis. Selama ini kan kita kalau bicara bisnis, kita selalu berpikiran bisnis itu spekulasi gitu ya. Tembak saja, kenapa harus pakai studi-studi dulu dan seterusnya. Nah, Eee, yang harus kita perbaiki dari mindset kita adalah bisnis memang perlu spekulasi, tapi kita harus bedakan antara keberanian dan nekat. Jadi berani adalah, sikap kita yang siap mengambil resiko, tapi setelah memperhitungkannya, sedangkan nekat itu lebih cenderung ke bertindak tanpa perhitungan. Jadi, spekulasi bisnis itu, bukan sesuatu yang tanpa perhitungan. Nah, untuk itu, eee, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan studi kelayakan bisnis, ya. Studi kelayakan bisnis ini intinya hanya untuk mendapatkan data proyeksi melalui penelitian terencana, kira-kira begitulah kosakata seriusnya, penelitian terencana, sehingga nanti kita bisa mendapatkan ide apakah bisnis ini untuk dianggap layak, kemudian kita jalankan, atau mungkin setelah kita lakukan studi ini, kita dapat kesimpulan bahwa studi ini tidak layak. Maka eh, pilihannya untuk kita tunda, mungkin ada variabel-variabel yang lain yang bisa akan berubah di waktu yang akan datang, atau mungkin kita batalkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba melihat sepintas apa dan gimana sih kira-kira melakukan studi kelayakan bisnis ini, aspek-aspek apa dan kira-kira apa-apa yang perlu kita pentingkan dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Baik, pertama kita harus tahu dulu sebetulnya seberapa penting studi kelayakan, ya. Nah, tadi ini adalah untuk mendapatkan data informasi sebelum kita mengeksekusi rencana bisnis kita. Kalau gitu kita perlu tahu seberapa penting. Itu akan tergantung dengan kondisi-kondisi yang menentukan kedalaman ini, ya. Misalnya yang pertama, studi kelayakan bisnis ini seberapa dalam itu ditentukan oleh investasi atau modal usaha. Seberapa besar modal usaha yang akan kita investasikan, artinya ini menunjukkan semakin besarnya juga resiko yang akan kita pertaruhkan gitu ya. Nah, tentunya karena kita nggak mau kerugian eh, yang sangat besar, spekulasi dengan resiko yang sangat besar, maka ini jadi membuat studi kelayakan ini semakin penting. Ya, sederhananya begini, semakin besar investasi, semakin besar risiko bisnis, maka semakin penting studi kelayakan ini. Yang kedua adalah ketidakpastian bisnis. Ya, walaupun kita spekulasi, terus selalu ada hal yang tidak pasti dalam bisnis, tapi itu bukan berarti kita nekat tadi. Ya, kita harus lihat ini bisnis yang akan kita jalankan tingkat kerawanannya seperti apa. Ya, semakin rawan, maka semakin penting studi ini untuk kita lakukan. Ambil contoh misalnya kita mau melakukan bisnis di uh, misalnya tambak udang. Tambak udang itu kan banyak banyak apa namanya? Banyak variabel yang menentukan ya dan kerawanannya tinggi. Karena banyak hal yang tidak bisa kita ukur, misalnya karena sangat tergantung dengan alam, cuaca, kondisi air dan sebagainya. Maka kita jadi sangat penting untuk melakukan studi kelayakan bisnis ini. Kemudian kompleksitas variabel bisnis. Variabel bisnis itu maksudnya hal-hal yang mempengaruhi eh, perjalanan bisnis kita. Semakin banyak aspek yang mempengaruhi bisnis kita, maka semakin penting kita melakukan studi kelayakan ini. Ya, kalau bisnis kita hanya hanya kita, skill kita dan konsumen, mungkin kita perlu melakukan studi kelayakan tapi yang sederhana. Ya, misalnya kita mau bikin kita saja langsung mau 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 buka bisnis barber, tukang cukur sederhananya, yang nyukur kita gitu ya. Konsumen juga kita sudah tahu, maka studi kelayakannya sederhana. Tapi kalau kita mau bikin barbershop ya, yang kita
ada variabel-variabel cost bisnis yang lain, semakin kompleks ya, semakin kita perlu perhatikan kelayakannya. Kira-kira seperti itu gambaran sederhananya. Baik, apa yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan studi kelayakan bisnis? Ada beberapa aspek, beberapa faktor gitu ya. Yang pertama, dan mungkin ini yang cukup penting untuk kita perhatikan, adalah aspek pasar dan pemasaran. Ya, ini mencakup peluang potensi pasar, pangsa pasar, strategi pemasaran. Saya cepat saja, nanti ada penjelasannya setelah ini. Yang kedua, aspek teknis mengenai lokasi, alat yang dibutuhkan, bahan, layout tempat usaha, dan lain-lain. Hal-hal yang bersifat teknis. Kemudian aspek keuangan, ini sumber biaya sumber biaya modal dari mana, ongkos produksi, hingga proyeksi break even point atau titik impas. Kita harus punya gambaran. Aspek selanjutnya adalah SDM. Kita perlu perhatikan kira-kira SDM bisnis kita itu akan seperti apa. Kalau rekrutmen pegawai atau pekerja syaratnya apa, nanti proses rekrutmennya gimana, kontrak kerja dan lain-lain. Ini yang juga cukup penting untuk kita perhatikan, tapi biasanya bisa untuk pemula kadang-kadang dan kebanyakan aspek hukum ini diurus setelah gitu ya. Setelah bisnisnya jalan, terutama untuk UMKM lah, untuk bisnis-bisnis kecil. Artinya jangan ribet ngurus aspek hukum ini yang mencakup lokasi, izin usaha, akta notaris, NPWP, SIUPS itu gitu. Pengalaman saya jalan dulu, begitu prospeknya sudah bagus, ini baru kita bisa laksanakan. Karena ini agak-agak ribet ya, kalau kita sudah berurusan sama aspek-aspek birokrasi, ini akan ribet. Takutnya kita sudah ribet sana sini, jadi patah arang, bisnis belum tentu jalan, gitu ya. Jadi lebih santai, lebih enak, tapi ini pilihan ya. Lebih enak kita jalanin dulu bisnisnya, kira-kira dengan pertimbangan di aspek pertama tadi, pasar, pemasaran, dan lain-lain. Pas sudah jalan, baru deh, kalau prospeknya bagus, kita harus nih aspeknya yang agak ribet. Yang keenam, penting juga kita pertimbangkan aspek sosial ekonomi dan budaya. Kalau kita jalankan bisnis ini, dampak kepada masyarakat ini di aspek budaya apa ya? Aspek ekonominya gimana ya? Aspek sosialnya apa? Apakah ada pengaruh negatif dan sebagainya? Ya, ini juga aspek yang nggak boleh kita abaikan karena gimana-gimana bisnis kita itu ada di tengah masyarakat dan kita nggak mau melakukan bisnis yang kemudian menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat. Jadi perlu diperhitungkan dalam studi kelayakan kita. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang melihat aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis kita. Em, yang pertama kita perlu lihat pasar potensial. Pasar potensial itu yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu tahu gambaran umum saja kira-kira data jumlah pembeli potensial untuk produk yang mau kita buat ini seberapa besar gitu ya. Seberapa besar. Misal kalau kita mau bikin bisnis di Polinella, tuh kita harus tahu nih produk kita nih kira-kira eh, jumlah pembelinya kira-kira besar nggak gitu ya. Kalau kira-kira kita mau buat satu bisnis yang jumlah pembelinya dengan pasar hanya di kampus kita gitu ya. Terus kita tahu di kampus kita itu kira-kira nggak banyak yang minat dengan produk kita, yang ngapain kira-kira gitu. Oke, kalaupun ada jumlah orang yang banyak, kita perlu tahu daya beli mereka gimana ya. Mau buka kantin di kampus kita, di Polinella misalnya, mahasiswanya memang banyak, tapi daya beli mereka gimana? Gitu. Daya beli mereka gimana? Ini akan nanti menentukan juga harga jual produk kita. Mungkin kita mau mau misalnya ya, mau buka kedai ayam bakar. Kalau di luar daya beli mahasiswa di kampus luar misalnya mungkin lebih tinggi daripada daya beli mahasiswa di kampus kita. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan sehingga kita bisa menentukan harga jual nanti produk kita berapa. Nggak bisa disamakan, ya. Kemudian tingkah laku dalam pembelian, eh, kita perlu merekod juga, mengetahui ya, melakukan studi ini untuk tahu
gimana sih gaya mereka dalam pembelian, ya apakah mereka ya perilakunya lah, perilakunya itu kira-kira interest mereka, ketertarikan mereka, jenis-jenis apa yang mereka suka itu kita perlu perlu tahu untuk sebelum kita melempar satu bisnis atau produk, ya. Dan ini dapat juga diukur menggunakan data penjualan industri sejenis atau bisnis yang sejenis pada semua perusahaan lain atau bisnis lain di wilayah tertentu pada waktu tertentu. Maksudnya gini, kalau kita mau buka, contohnya kita mau buka eh, apa? Misalnya kantin warung makan di kampus kita, ya. Kita mungkin bisa bisa lihat data atau kalau ada informasi gitu ya tentang beberapa warung yang pernah buka di kampus kita, ya. Kita bisa interview, kita bisa tanyakan itu teknisnya seperti itu. Kira-kira seberapa besar potensi pasar potensial, ya. Jadi sekali lagi informasi dari penjualan sejenis. Oke, selanjutnya adalah pangsa pasar atau market share, ya. Kita kira-kira harus punya gambaran prosentase bagian pasar yang menjadi target untuk dikuasai. Kalau sudah ada pemain-pemain atau pebisnis-pebisnis di bidang ini, kita perlu tahu kira-kira kita bisa masuk di berapa persen sih gitu ya. Kalau di lingkungan kita, misalnya kita pengen buka bisnis laundry misalnya, kalau kita sudah lihat ada pesaing-pesaing atau pelaku bisnis yang sudah ada, kemudian dari jumlah penduduk yang itu kita akan tahu bisnis-bisnis yang ada ini sudah melayani berapa persen dan kira-kira persentase kita masih ada nggak? Oke ya, kira-kira seperti itu. Kita bisa bermain di pasar yang mana? Nanti kita bisa lihat jenis pasarnya. Ini nanti pada akhirnya bisa memberikan informasi pada kedudukan bisnis kita atau kedudukan pesaing-pesaing kita. Dan pada akhirnya ini menjadi standar keberhasilan pemasaran kita. Kalau kita targetkan, oh ini bisnis laundry ini kita masih bisa melayan dari sekian jumlah penduduk kita masih sebetulnya masih ada sekitar target kita masih bisa berjalan dengan 20% nih. Kita bisa main di 20% lah minimal gitu ya. Tapi ternyata bisnis kita bisa melonjak masuk ke pasar utama menguasai 30-40%. Ini juga menggambarkan keberhasilan pemasaran kita. Nah, em, yang perlu kita perhatikan para pemain yang sudah ada, atau mungkin kita bilangnya pesaing gitu lah ya. Ini mungkin ada yang sudah mencapai di posisi market leader, artinya sudah menguasai 40% dari bisnis yang kita mainkan. Ada juga yang namanya market challenger, ya. Challenger namanya juga challenger penantang gitu ya. Dia runner up artinya bermain di angka yang lebih kecil. Ehm, Kemudian ada follower, ini yang bisnis kebanyakan yang belum bisa masuk ke challenger apalagi leader, tapi terus berjalan. Kemudian selain market follower, kita juga bisa membuat menspesifikasikan pasar kita dengan market niche. Market niche itu bisnis kita melayani pasar yang diabaikan perusahaan besar, gitu ya, diabaikan perusahaan besar. Ini biasanya tetap ada. Jadi kalau ada bisnis-bisnis besar itu biasanya dia target pasarnya juga sudah spesifik dan sudah dan masih meninggalkan beberapa pangsa pasar yang terabaikan, nggak tersentuh, gitu ya, nggak tersentuh. Nah ini cerdas-cerdasnya kita untuk bisa bermain di sini, ya. Kalau di bisnis pariwisata, program studi kita ada yang namanya niche tourism. Niche tourism itu ya seperti itu. Dia mengambil bisnis yang minat khusus. Jadi pada saat orang sibuk dengan bisnis apa namanya bisnis berbasis pantai, bisnis berbasis kuliner dan sebagainya, ada pasar khusus yang nampak diabaikan, ya, yang kalau misalnya saja minat khusus untuk jogging di tengah sawah, gitu ya.
Tidak semua orang memang tertarik untuk melakukan bisnis di tengah sawah, tapi ada marketnya. Nah, mungkin kita akan bermain di market yang itu. Kira-kira begitu, kita harus bisa melihat kita mau main di market yang mana nih. Oke, kita lanjutkan tentang strategi pemasaran. Em, Strategi pemasaran ini maksudnya program atau hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menentukan target pasar. Target pasar kita gimana, bagaimana memuaskan konsumen, dan ini yang perlu kita perhatikan ada beberapa hal. Yang pertama segmentasi pasar, kemudian pasar sasaran kita yang mana, positioning market kita di mana, dan bauran pemasaran. Oke, kita coba bahas secara sederhana poin-poin ini. Yang pertama segmentasi pasar, yang harus kita lakukan adalah kita mengidentifikasi pasar berdasarkan yang pertama geografi, lokasi konsumen, ya. Em, Kalau kita mau buka satu bisnis, konsumen kita dekat atau jauh dari bisnis kita. Ya, ini penting untuk kita kita pertimbangkan ya, aspek geografis dari pasar kita. Kalaupun nanti kita dapati konsumennya jauh, terus nanti kita akan masuk ke hal lain seperti transportasi gimana dan sebagainya. Ya, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah aspek demografis dari masyarakat calon konsumen kita. Ya, kalau kita ada di satu lingkungan masyarakat di dekat di sekitar perumahan yang perumahan sudah tua, artinya tidak banyak usia anak sekolah, ya. Mungkin ini bukan pasar yang bagus untuk bikin PAUD misalnya. Tapi kalau kita mau bikin PAUD, terus sedangkan data demografis masyarakat setempat adalah banyak orang muda, ya, eee, banyak anak-anak. Nah, mungkin itu bisa jadi pertimbangan bagus. Kira-kira seperti itu gambaran sederhananya bagaimana menghitung aspek demografis. Kelompok pendapatan juga, ya, kelompok pendapatan perlu kita perhitungkan. Eee, ini untuk menentukan lagi-lagi untuk menentukan harga jual. Kita mau buka bisnis di kampus atau di wilayah yang kita tahu notabene eee kelompok pendapatan, artinya ini berhubungan dengan kemampuan beli ya, kemampuan beli masyarakat setempat atau mahasiswa di kampus itu yang rendah. Mau sih makan, tapi daya belinya nggak bisa tinggi-tinggi gitu ya. Nah ini perlu kita perhitungkan. Kemudian psychographic ini kelas sosial, gaya hidup, karakteristik pribadi konsumen ini juga perlu kita perhitungkan ya. Produk yang sama mungkin kalau kita masuk ke kita tahu ada psychographic yang berbeda, mungkin akan beda juga ya. Mungkin sama-sama singkong Thailand misalnya, saya pernah makan ini di salah satu hotel gitu ya. Singkong Thailand untuk konsumen bisa diproduksi di level warung, artinya untuk gaya hidup orang yang biasa nongkrong gitu dengan santai di warteg. Ini tentunya nanti akan berbeda dengan kalau kita sajikan misalnya di hotel gitu ya. Di hotel dengan target konsumen yang kelas sosialnya tinggi, memperhatikan kebersihan, kesehatan, penampilan, penyajian. Nah, ini tentunya akan perlu kita perhitungkan. Artinya produk produk singkong Thailand kita tadi nggak bisa kita samakan tampilannya dan lain-lainnya dengan kalau kita mau bisnis produk yang sama, singkong Thailand, tapi kita jual di hotel. Psychographic. Ini penting untuk kita perhatikan. Selanjutnya kita perlu ya masih mirip dengan psychographic tadi, kita perhatikan tingkah laku responden terhadap produk kita. Pengetahuan mereka seperti apa, mereka sudah tahu belum, sikap mereka suka atau enggak kira dengan produk ini. Ini perlu kita perhatikan. Dan ini perlu riset yang serius juga.
Mungkin kita pernah didatengin SPG-SPG rokok gitu ya, yang mau menawarkan produk rokok baru, mereka atau kalau di supermarket suka ada tester susu gitu ya, mereka nawarin dalam sampel kecil untuk kita minum, terus mereka akan respon kita. Mereka tahu nggak dengan produk ini dan seterusnya. Ini penting untuk kita. Baik, selanjutnya yang kita perlu lihat adalah pasar sasaran atau market targeting. Ya, kita perlu melihat atau mengevaluasi keaktifan segmen ya, pasar yang kita pilih. Oke, setelah itu kita akan pilih ini kira-kira kita mau main di pasar yang mana yang untuk kita layani atau kita lempar produk kita. Nah, kegiatan menetapkan pasar ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, kita evaluasi segmen pasar, ya. Kita harus lihat ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data penjualan terakhir, proyeksi laju pertumbuhan, margin laba dari setiap ini perlu kita hitung, ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini terkadang bisa kita lihat dari data penjualan yang ada. Makanya bisnis juga nggak boleh kaku, nggak boleh menutup mata dari perkembangan bisnis yang sebelumnya. Ya, data-data dari bisnis sejenis itu bisa jadi masukan yang penting buat kita. Oke, yang selanjutnya poin selanjutnya adalah struktur segmen. Ini menarik nggak dari segi profitabilitas, artinya keuntungan. Ya, pasar ini menarik nggak atau cukup menguntungkan nggak buat kita? Oke, dan yang terakhir adalah kita harus menyesuaikan dengan sasaran dan sumber daya perusahaan kita. Ini kita sudah punya rencana produk begini, dengan evaluasi segmen pasar ini kita akan tahu nih, ini benar nggak menjadi masyarakat ini atau kelompok calon konsumen ini sesuai nggak dengan sasaran produk perusahaan kita atau bisnis kita. Oke, setelah kita evaluasi segmen pasar ini cocok atau enggak, maka kita pilih. Ya, tentunya kita menentukan target dan jumlah segmen yang bisa kita layani. Ya, nah di sini nanti akan ada 3 jenis pilihan. Yang pertama kita masuk pemasaran serba sama, serba sama. Artinya ada beberapa segmen pasar kita masuk semua, melayani semua pasar dan tawaran ya. Ada segmen yang kelas tinggi kita masuk, ke segmen yang kelas menengah kita masuk, kira-kira begitu. Atau ke pemasaran yang serba neka, ya. Serba neka ini kita masuk ke sesuai kita masuk produk kita satu, tapi kita masuk ke beberapa jenis konsumen, ya. Kalau di industri mobil itu ini eh, untuk mobil jenis ini marketnya ada beda nih, ya. Yang suka bermain ini misalnya Toyota sama Daihatsu, ya. Toyota sama Daihatsu. Produknya mirip banget, tapi dengan pangsa pasar eh, dengan calon konsumen yang beda pendapatan, beda tujuan, gitu ya. Mungkin Toyota untuk yang punya pendapatan lebih tinggi dengan tujuan lebih prestise, mungkin Daihatsu mungkin ya, dengan pendapatan yang sedikit di bawahnya, tujuannya bukan untuk lebih ke fungsional dan sebagainya. Ya, ini kemungkinan seperti itu. Atau kita bisa masuk kita pilih segmen pemasaran terpadu. Ya, ini kita masuk ke segmen pasar yang sumber daya manusianya terbatas. Ya, sumber daya pasar kita maksudnya itu terbatas. Nah, kita pilih nih, kita mau main di semua. Semakin spesifik pasar kita sebetulnya semakin memudahkan nantinya kita untuk promosi. Ya, jadi kita evaluasi pasarnya sebesar apa, eh, kemungkinan keuntungannya gimana kalau masuk di jenis yang ini, kalau masuk di jenis yang itu, kemudian kita pilih. Oke, kita mau main di segmen yang ini saja. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, kita perlu market positioning. Artinya menentukan posisi kompetitif produk kita atas satu pasar untuk membangun dan komunikasi keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Ya, kira-kira nih produk kita mau masuk ke pasar yang mana? Ini langkah selanjutnya ya.
Yang perlu kita lakukan adalah pertama, kita identifikasi keunggulan produk kita. Kita lihat diferensiasi produk kita. Ini produk kita bedanya sama produk orang apa ya? Gitu. Kita mungkin bisa mencontoh katakanlah gitu ya, mengcopy kemudian melakukan inovasi untuk produk ini. Nanti hasilnya kita lihat produk kita bedanya dengan produk orang lain tuh apa? Diferensiasi produk kita. Terus personil pemasaran kita nih gimana juga perbedaannya. Dan yang terakhir, diferensiasi citra atau image. Kita mau bedakan, mau lakukan diferensiasi pembedaan image produk kita seperti apa. Ya, mungkin kita sering lihat ini ada iced tea yang dijual di pinggir jalan 5.000 per gelas, tapi begitu masuk mall dengan beda sedikit image kesan dari tampilan gelasnya kemudian jadi 15.000 ya. Nah, ini kita harus tahu produk kita punya keunggulan apa dibanding produk-produk lain. Kita harus identifikasi itu. Setelah itu baru kita tentukan keunggulan yang tepat ya. Keunggulan yang paling kuat dari produk kita ya. Ini apa nih? Perbedaan-perbedaan yang dapat diunggulkan. Jadi bukan sekedar beda saja. Beda tapi prima gitu kira-kira ya. Beda tapi prima. Kalau cuman beda warna kemasan ya mungkin nggak begitu kuat, tapi mungkin kalau makanan misalnya beda rasa, kemudian beda harga, ya atau mungkin dengan kualitas yang sama harga kita bisa tekan dengan menekan biaya produksi pemasaran dan tiba-tiba kita bisa punya produk sejenis dengan harga yang murah itu bisa diunggulkan. Oke, setelah kita tahu ini keunggulan produk kita dibandingkan produk sejenis yang ada di pasar, ya tentunya dengan mempertimbangkan tadi ada pasarnya, segmen pasar kita yang kita tuju, daya belinya begini, kita sudah tahu, maka baru kita wujudkan. Oke, kita ambil poin ini, kemudian kita promosikan, kita komunikasikan posisi yang kita pilih. Ya, produk kita keunggulan begini masuk ke pasar ini, promosikan. Oke, selanjutnya, poin selanjutnya adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini maksudnya aspek-aspek apa saja yang perlu kita perhatikan ya, semakin detail semakin baik terkait pemasaran ya. Jadi langkah-langkahnya berurutan ya dari bagian awal tadi. Yang terakhir adalah bauran pemasaran yang kita pertimbangkan. Ya, saya ingatkan lagi studi kelayakan ini isinya pertimbangan, pertimbangan, pertimbangan. Nah, untuk bauran pemasaran ini yang perlu kita perhatikan setelah tadi kita tentukan adalah produk kita. Ya, jadi jenis produk kita ini apa, kualitasnya, desainnya gimana, feature-nya gimana, brandnya, packingnya, ukuran, garansi dan sebagainya terkait produk kita ini uh, keunggulannya apa tadi harus kita kuatkan. Oh, ini produk kita. Kemudian harga. Ya, harga ini hal yang sangat penting karena konsumen eh, pada level tertentu itu sangat-sangat sensitif dengan yang namanya harga. Jadi kita harus tahu kira-kira harga dasar produk kita ini seberapa, ya. Karena nanti kalau kita pengen pengen lempar ke pasar, kita tahu ini kalau kita jual segini, terus kita mau terapkan harga diskon, kasih bonus, mau pakai jangka waktu pembayaran dan lain-lain, kita akan tahu bisa atau enggak untuk bersaing di pasar. Oke, ada 3 jenis teknik penentuan harga. Yang pertama kita skimming. Skimming itu uh, kita taruh harga awal yang tertinggi, ya. Kita taruh harga awal yang tertinggi bukan untuk ngemahal-mahalin, tapi ini untuk menimbulkan bahwa image produk kita adalah image produk mahalan gitu ya, bukan murahan. Jadi image produknya bagus. Itu kita bermain dengan harga, ya. Kita bermain dengan penetapan harga. Swing harga kita tiba-tiba segini. Orang sudah akan tahu, biasanya yang ada di pikiran orang um, good price, good quality. Itu secara umum ya. Harganya bagus, kualitasnya bagus. Harga tinggi mencerminkan kualitas bagus. Nah, kita bisa set harga kita di harga yang tinggi
untuk awal, ya, untuk menunjukkan image produk kita sebagai produk yang bagus. Tapi tentunya nanti kita bermain dengan strategi harga tadi. Ini mau diskon berapa ya, gitu ya. Kalau pembelian dengan kasih bonus berapa dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kita perlu tahu harga dasar kita. Jadi skimming ini untuk menentukan image produk kita. Atau kita mau pakai teknik penetrating. Kita masuk dari harga terendah. Kita masuk dari harga terendah ini untuk merebut persaingan, ya. Kita untuk merebut persaingan, tentunya bukan kita menentukan harga rendah ini bukan karena kita minder, ya. Bukan karena image produk kita itu memang jelek, bukan. Kita tahu produk kita harus kita lempar itu tentunya dengan kualitas yang bagus, tapi untuk merebut pasar, ini strategi pilihan ya. Jadi kita tentukan harga terendah untuk menarik konsumen dulu. Kira-kira nanti di pasar kira-kira kalau sudah jadi harga mulai naik, naik, naik dan sebagainya. Ya, ini strategi penetrating price namanya. Atau eh, yang paling umum adalah status quo pricing. Ya, kita menyesuaikan harga dengan pesaing umum deh. Ya, kayaknya kalau kita jalan lihat Tahiti yang modelnya outlet di pinggir jalan itu status quo pricing deh. Rata-rata goceng semua gitu ya. Padahal ada yang enak, ada yang enggak, tapi sama. Semua main di harga 5.000 gitu ya. Nah, ini teknik-teknik penentuan harga. Selanjutnya promosi. Yang kita perlu pikirkan itu teknik promosi kita mau seperti apa? Online, offline. Kalau online mau pakai media apa? Terus materi promosinya apa? Dan ini bukan hal yang sederhana ya. Nanti misalnya kita apakah kita masih mau perlu pakai apa namanya selebaran gitu ya? Itu perlu kita pertimbangkan. Terus tenaga promosinya gimana? Apakah lebih murah dengan online, lebih efektif, atau kita harus ada tenaga promosi yang benar-benar orang yang marketing langsung turun? Tentunya tergantung jenis bisnisnya, ya. Pertimbangkan aspek promosi, mau gimana setelah kita tentukan produknya tadi. Eh, Lokasi bisnis kita menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan selanjutnya. Artinya eh, jarak kita dengan calon konsumen kita itu seberapa, ya, seberapa jauh atau seberapa dekat. Kalau misalnya kondisi tidak memungkinkan kita untuk ada dekat konsumen, misalnya gitu ya, kita mau buka bisnis eh, kuliner tapi nggak ada di tempat yang banyak diakses umum, maka harus kita pikirkan akses transportasi pendukung. Ya, saluran distribusi ini gimana kira-kira? Oke, ini kita lihat sekarang misalnya perkembangan bisnis kalau kuliner ini sudah semakin seru ya. Jadi ada kecenderungan market yang mau makan nggak, tapi nggak harus ke restoran, sehingganya banyak tumbuh tempat-tempat apa namanya produsen-produsen makanan yang tempatnya nyempil, bahkan kadang-kadang nggak bentuk tempat makan, kedai gitu ya. Karena mereka mengandalkan saluran distribusi, misalnya melalui online online distribution ya, pakai pakai sebut saja Gojek misalnya atau GrabFood, GoFood dan sebagainya. Ya, memang ini bisa menolong, tapi tentu eh, lokasi menjadi hal penting. Ya, orang juga akan lihat pada saat kita mau pesan GoFood misalnya, kita kan lihat seberapa jauh nih posisi toko, posisi apa namanya ya toko gitu ya dari tempat kita. Jadi sekali lagi eh, ini perlu sangat penting kita pertimbangkan lokasi. Cakupan lokasinya seberapa luas gitu ya. Kalau ini bisnis besar maka kita ke pergudangan seberapa gitu. Transportasi dari pergudangan dan sebagainya ini untuk bisnis-bisnis besar yang sudah perlu pergudangan ya. Oke, selanjutnya adalah gimana sih eh, melaksanakan SKB, studi kelayakan bisnis ini. Ya, ini sederhana sekali. Maksud saya penjelasannya memang tidak bisa terlalu kompleks, tapi kira-kira data aspek-aspek yang sudah saya jelaskan tadi itu adalah aspek-aspek terpenting yang harus kita pertimbangkan
Pertanyaan terbesarnya, terus gimana melaksanakannya? Gitu kan ya? Oh ya, saya pengen tahu data penjualan, gimana melaksanakan penelitiannya. Saya pengen tahu jenis konsumen, calon konsumen saya, gimana cara melaksanakannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini teknisnya pelaksanaan SKB ini ya benar-benar satu penelitian kalau kita mau laksanakan. Tinggal yang saya sebutkan di awal tadi, kedalamannya semana nih, keseriusannya seberapa gitu ya. Itu tinggal kita, potensi kita. Kalau kita nggak bisa melakukan, padahal ini sangat serius, mungkin kita bisa bisa meminta ada lembaga-lembaga survei atau orang-orang yang kompeten untuk melakukan ini. Ya, kalau memang ini sangat penting. Kalau enggak, untuk pemula ya kita lakukanlah sebisanya kita, ya. Catatannya sebisanya kita. Oke, yang pertama kita mau menentukan teknik penelitiannya dulu nih. Kita mau survei konsumen, ya kita datang ya ke konsumen, kita tanya. Kalau kita sudah punya pengalaman, ini mungkin kita apa bisa gabungkan, ya. Jadi pada saat mungkin saya pernah ceritakan dulu saya pernah ngajar di salah satu lembaga bahasa. Dari sana saya juga tahu, oh konsumen ini eh, modelnya seperti ini, seperti ini. Jadi tanpa tanpa sengaja kira-kira gitu ya. Saya juga sudah melakukan survei konsumen. Kalau sudah ada pengalaman, ya. Jadi kita atau paling tidak ya kita masuk, kita lakukan benar, kita datangi calon konsumen kita survei. Kita cari data yang kita butuhkan, ya. Bisa kita lakukan eksperimen juga, eksperimen bisnis, ya. Atau kita juga bisa melakukan studi pustaka. Studi pustaka ini kita cari datanya, ngebaca, buka internet, baca perpustakaan, cari buku, termasuk termasuk belajar dari pengalaman orang-orang pebisnis-pebisnis yang sudah main di sana. Kita bisa masukkan itu ke studi pustaka. Kalau bicara pustaka ya kita bicara reference sebetulnya ya, buku dan lain-lain. Oke, itu tekniknya kita bisa pilih seperti itu. Uh, Sumber datanya seperti apa? Kita mau data primer atau data sekunder? Data primer ini artinya calon konsumen langsung, ya, calon konsumen langsung yang kita jadikan objek penelitian kita. Itu namanya data primer. Oke? Atau kita pakai data sekunder saja. Data sekunder itu data yang kita dapat dari referensi-referensi, ya. Ini tidak harus terkait teknik studi pustaka saja. Enggak, eksperimen juga bisa menggunakan data sekunder. Survei konsumen, survei bisa menggunakan data sekunder juga, data tambahan, ya. Kemudian ngumpulin datanya gimana ya? Nah, ini kita bisa lakukan observasi, ya. Cara pengumpulan data itu ya kalau kita mau lihat tingkah laku, gaya atau animo atau minat, kita bisa observasi masyarakat. Observasi itu pengamatan, pengamatan kita. Ya, kita amati gaya masyarakat kita, terus kecenderungan mereka untuk bertransportasi, misalnya kalau oke, itu observasi, pengamatan. Atau kita bisa lakukan teknik pengumpulan data melalui interview, wawancara. Kita tanyain, kita tanyain, atau kalau nggak interview, kita bisa tanya juga, interview juga, tapi secara tertulis. Ini yang kita sebut sebagai questionnaire. Ya, sekarang sudah mudah banget deh. Kita bisa lakukan ini melalui Google Form, misalnya ya. Kuesionernya bisa kita lempar, bisa dengan mudah, nggak harus print out, sebar, kasih orang satu-satu, nggak seperti itu. Interview kuesioner ini sudah bisa kita lakukan melalui Google Form, kita sebar ke melalui internet, gitu ya. Atau teknik yang terakhir, pengumpulan data ini kita sebut sebagai triangulasi, triangulation. Namanya juga triangulasi, jadi gabungan dari tiga teknik pengumpulan data. Ada data yang kita dapat dari observasi, kita gabung dengan hasil interview, kita gabung dengan hasil kuesioner. Ini namanya triangulasi. Ya, ini tentunya akan membuat data kita semakin valid, semakin bisa dipercaya. Oke, setelah kita dapat data, kita lakukan pengolahan data, dan ini adalah salah satu hal yang tersulit dalam studi kelayakan bisnis atau penelitian, ya.
Tapi secara umum data yang kita peroleh itu kita bisa interpretasikan secara kualitatif, artinya kita jelaskan melalui penjelasan-penjelasan eh, wordy gitu ya, penjelasan-penjelasan kata-kata atau kuantitatif dalam angka-angka. Kuantitatif itu angka-angka. Jadi ini hasil olahan data biasanya larinya ke dua ini, penjelasan kualitatif atau penjelasan kuantitatif. Atau bisa digabung. Sebagian orang menyebutnya kuantilatif, istilah-istilahnya gitu ya. Kuantilatif itu kuantitatif, ada angka data-data, terus pakai penjelasan-penjelasan juga. Oke. Nah, eh, oke, sebelum sampai simpulan dan saran, untuk kuantitatif kadang-kadang kita perlu jasa orang yang mahir di bidang statistik. Jadi dia bisa menghitung data-data yang kita perlukan untuk dapat presisi, gitu ya. Walaupun sekarang juga ada apa namanya software-software untuk penghitung data itu sudah ada. Tapi lebih mudah kita kalau memang kita tidak bisa, kita bisa banyak yang menjual jasa pengolahan data. Yang terakhir adalah bagaimana kita menyimpulkan hasil dari studi kelayakan tadi. Ya, simpulan besar tentunya layak, tidak layak, gitu ya. Kalau layak ataupun tidak layak, tetap kita harus menyampaikan saran ini. Kalau layak, sarannya apa untuk pengembangan? Kalau tidak layak, sarannya apa untuk menjadi layak? Atau sarannya apa atau kalau tidak dilaksanakan, sarannya seperti apa? Dan ini juga tentunya keputusan yang sulit. Oke, baik. eh, ini secara sederhana, tentunya tidak sederhana kalau dilakukan ya. Konsepnya sepertinya dijelaskan seperti ini, tapi secara sederhana penjelasannya secara sederhana kira-kira seperti ini mengenai pelaksanaan studi kelayakan bisnis. Ya, oke. Studi kelayakan bisnis itu eh, tentunya bukan hal sederhana. Untuk orang yang nggak suka penelitian misalnya, orang yang nggak suka studi, ini ribet. Mau bisnis aja ribet banget gitu ya. Jadi sekali lagi memang ini bukan hal sederhana. Jadi kebanyakan pebisnis itu bahkan tidak melakukan studi kelayakan, terutama untuk bisnis-bisnis kecil, kayaknya ribet banget gitu ya. Tembak aja dulu, main aja dulu, oke nggak apa-apa. Tapi ingat aspek-aspek tadi, ini akan bisa jadi sangat penting ya, tergantung investasi kita berapa, kompleksitas pasar kita berapa, resiko, variabel gitu. Nah, itu yang kita tentukan. Nggak sederhana, bukan hal yang sederhana, nggak mungkin nggak mudah, tapi penting. Tinggal kita yang pertimbangkan. Oke, kalaupun ini penting dan susah gitu ya, tapi jangan jadi batu sandungan kalau kita nggak bisa melaksanakannya. Udah ada niat bisnis, terus mikir, aduh belum studi, nggak jadi deh, nggak juga begitu. Ya. Saran saya ya, terutama untuk bisnis yang dengan resiko kecil, kalau sudah ada niat bisnis, ya coba lakukan yang pertimbangan sederhana, walaupun nggak disebut studi gitu ya, pertimbangan-pertimbangan sederhana yang kira-kira akan berguna untuk menjalankan bisnis. Tapi yang terpenting jangan urungkan niat bisnis karena belum bisa melakukan studi kompleks gitu ya. Ya. Jadi niat bisnis yang ada tembak dulu kira-kira gitu, tapi jangan tembak tembak nekat. Ingat ya, jangan tembak nekat. Tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan. Jangan terjun bebas maksudnya, jangan terjun bebas ke eh, apa namanya? Rimba yang kita nggak tahu apa-apa di dalamnya. Ya, resikonya terlalu terlalu besar. Jadi sebisa mungkin seberapapun data kita kumpulkan sebelum memulai, ya. Dan ingat kita juga bisa learn from mistakes, belajar dari kesalahan. Ya, artinya kita jalanin dulu. Ini kalau mau sih, kita jalanin dulu, terus begitu gagal kita belajar dari kegagalan itu. Oh, begini, 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 gitu ya. Tapi nggak juga harus kita terus yang gagal, ya. Karena kegagalan yang kita lakukan sendiri, kita jadi eksperimen gitu ya. Itu mahal, ya. Nah,
eh, kita bisa learn from mistake, belajar belajar dari kesalahan atau kegagalan. Nggak selalu harus dari kegagalan kita, tapi belajar dari kegagalan orang lain. Makanya eh, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak ngobrol sama orang yang sudah terjun ke dunia bisnis, pelajari apa penyebab kegagalan mereka dan sebagainya dan sebagainya. Ya, oke. Sekali lagi yang terpenting, jangan sampai semangat bisnis kita kita apa namanya, kita urungkan, kita gagalkan karena ketidakmampuan kita melakukan studi kelayakan bisnis. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai studi kelayakan bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.